Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Pradana. Saya dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2025, Angkatan 17, kelompok 1. Saya berasal dari Kantor Pencarian Pertolongan kelas B Mentawai. Baik, kali ini saya akan memberikan ulasan tentang pelajaran di agenda 3 di hari kedua ini dan pengalaman saya belajar di agenda 3 di hari kedua ini. Di agenda 3 di hari kedua ini, saya mempelajari yaitu presentasi kelompok. Baik, pengalaman saya di agenda 3 di hari kedua ini yaitu presentasi kelompok, yaitu tentang isu-isu yang berkaitan dengan Smart ASN. Ternyata banyak isu digitalisasi di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah. Saya bisa belajar bagaimana cara menganalisis isu dan strategi bagaimana cara mengatasi potensi ancamannya. Baik, kali ini saya akan membahas tentang materi pelajaran hari ini. Materi hari ini yaitu presentasi kelompok. Yang pertama kali presentasi yaitu kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 3. Kelompok saya membahas tentang keamanan siber dalam digitalisasi pembayaran APBN. Jadi yang bisa saya jelaskan dari kelompok saya ini yaitu cara mengatasi ancamannya. Yang pertama yaitu perlindungan teknis. Selanjutnya tata kelola dan kebijakan. Selanjutnya manusia dan kesadaran. Selanjutnya respon dan pemulihan. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi dan regulasi. Baik, presentasi selanjutnya yaitu kelompok 1. Presentasi mereka membahas tentang 4,7 data Badan Kepegawaian diretas pada bulan Agustus tahun 2024 terhadap digitalisasi pemerintahan. Di sini saya bisa kasih kesimpulannya bahwa kasus dugaan kebocoran data ASN menegaskan perlu tata kelola informasi yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis tetapi juga membangun ekosistem digital yang aman melalui peningkatan keterampilan, budaya sadar keamanan, etika penggunaan data dan perlindungan teknis yang kuat sehingga kepercayaan publik, integritas lembaga serta keamanan nasional dapat terjaga. Baik, selanjutnya yang presentasi yaitu kelompok 2. Mereka membahas tentang literasi digital ASN untuk pelayanan publik unggul. Di presentasi kelompok 2, mereka menyebutkan tantangan digital ASN tersebut yaitu: pertama, pelatihan digital akses teknologi. Yang kedua yaitu instansi pemerintah. Yang ketiga, era SPBE. Dan yang terakhir yaitu mindset konvensional. Baik, presentasi selanjutnya yaitu kelompok 4. Mereka membahas tentang ancaman scam digital di era smart governance. Mereka ada membahas poin ancaman scam digital, dampak signifikan terhadap masyarakat dan keamanan scam digital. Merupakan tindakan penipuan yang memanfaatkan teknologi untuk merugikan masyarakat. Ancaman ini menyebabkan kerugian finansial serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan digital yang seharusnya aman. Edukasi masyarakat menjadi kunci untuk mengurangi dampak negatif ini. Itu mungkin pembelajaran di agenda 3 di hari kedua ini. Jadi banyak isu yang tentang digitalisasi di lingkungan pemerintahan yang bisa kita tahu dampak serta strategi untuk mencegahnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang teknik isu APKL. Baik, teknik isu APKL ini yaitu teknik tepisan isu digunakan untuk memilah dampak lingkungan. Prosesnya dimulai dari inventarisasi, lalu screening, apakah proyek butuh AMDAL atau UKL-UPL. Selanjutnya scoping, yaitu memilih dampak penting yang signifikan. Dampak inilah yang kemudian dibuatkan rencana pengelolaan dan pemantauan. Baik dalam USG atau APKL ini, teknik tepis isu memiliki tujuan yang sama, menyaring mana isu yang benar-benar penting. Bedanya, USG fokus ke strategi program, sedangkan APKL fokus ke dampak lingkungan. Tetapi keduanya membuat proses lebih fokus, efisien, dan bisa dipertanggungjawabkan. Baiklah, itulah hasil dari ulasan saya tentang pengalaman saya belajar di agenda 3 di hari kedua ini dan materi presentasi kelompok di agenda 3 di hari kedua ini, dan sedikit tentang materi yaitu
USG, dan APKL. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.